Can you give me a big fat carrot? Like a big one. The big fat one? Here you go. Oh, it's too big for him to eat. Hi, this is Saskia Binge. Welcome to another video of Airy Media. Stand. Whoa. Airy Horse Care 101. Oh no. Can I stand on this side? Oh no. Ini series kita terbaru di YouTube di mana kita akan share tips and tricks tentang mengurus kuda kalian. Stand. Back. Look. You're very food motivated. Turn around, and whoa. Ini aja. So like, follow, and subscribe to find out more. Donkey. Such a donkey. He's still chewing. Aku Saskia Binge and welcome to another video of Airy Horse Care 101. Ini series terbaru kita di YouTube di mana kita akan share tips and tricks tentang mengurus kuda kalian. Video pertama hari ini kita akan ngomong tentang equine nutrition atau nutrisi kuda. Apa sih itu kuda makan setiap hari? Kuda itu makanan utama mereka adalah rumput kering atau hay. Dan hari ini kita akan ngomong sedikit tentang gimana sih kita ngukurin berapa banyak kuda harus makan setiap hari untuk minimum basic keperluan mereka lah, untuk memenuhi kebutuhan basic mereka. Di video ini kita juga akan ngomong sedikit tentang pakan pellet, yaitu pakan yang dari karung-karungan, ada banyak brand. Kita akan ngomong sedikit tentang gimana takarin dan berapa banyak mereka harus makan. Dan terakhir kita akan ngomong sedikit tentang supplements, berapa banyak suplemen harus dikasih, atau perlukah kami kasih suplemen. Itu jelas akan tergantung aktivitas dan sport mereka. So that's what we're going to talk about today. So, rumput. Kenapa rumput itu penting banget? Rumput adalah makanan dasar semua kuda di seluruh dunia. So, tanpa rumput atau rumput kering, kuda itu bisa mati. Jadi kalau misalnya kita kasih rumput aja ke kuda di kandang atau di mana aja, mereka akan tetap survive, mereka akan tetap hidup. Jadi tanpa rumput, dan kita harus kasih banyak, tanpa rumput mereka itu bisa cepat sakit, cepat kolik, cepat marah, sensi, gigit. Semua itu tergantung berapa banyak rumput kita kasih ke kuda kita. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kita hitung berapa kilo kuda perlu rumput atau rumput kering setiap hari. That's the question, right? So, kita akan hitung nih. Prince, kuda aku tuh kasih Prince hay sama grass. Kenapa hay sama grass atau rumput hijau? Soalnya di Indonesia kita area tropikal dan rumput hijau itu banyak. Jadi di Eropa kemungkinan beda, soalnya di Eropa ada 4 seasons. Jadi kadang-kadang kalau ada winter atau musim dingin, mereka dikasih rumput kering, soalnya tidak ada rumput hijau. Tetapi karena kita di Indonesia, kita ada rumput hijau, aku akan kasih rumput hijau ke kuda-kuda aku. Jadi balik lagi, berapa banyak atau berapa kilo sih kita harus kasih ke kuda kita di Indonesia. Contoh, Prince kuda aku, 450 kilo. Dari 450 kilo, kita akan hitung sekitar 2% dari berat badannya. Jadi dari 450 kilo, aku hitung sekitar 2% dari berat badannya, itu sekitar 9 kilo. Yang 9 kilo rumput lah yang kita harus kasih dia. Tetapi hitungan ini 1,5 sampai 2% untuk mencari tahu berapa kilo rumput kering kita harus kasih adalah rasio atau kalkulasi dari orang Eropa. Dan orang Eropa itu semua kasih rumput kering. Rumput kering dan rumput hijau beda, soalnya rumput hijau kebanyakan masih ada air, banyak kadar air, dan banyak gula. Ke rumput kering seperti ini namanya hay,
atau haylage yang sedikit basah. Ini hay ini hampir 90% air udah hilang dan kebanyakan hanya ada serat-seratnya. Jadi kita harus hitung sedikit berbeda di Indonesia, soalnya hitungan 1,5 sampai 2% dari berat badan untuk mencari tahu berapa banyak rumputan yang harus dikasih adalah hitungan untuk rumput kering dan bukan untuk rumput hijau. Jadi gimana sih kita hitung berapa kilo rumput hijau kita harus kasih ke kuda? Nah, tadi kan kalau kita hitung 2% contoh dari 450 kilo dari Prince, itu adalah 9 kilo rumput kering. Itu minimum kebutuhan dasar Prince untuk hidup setiap hari dengan sehat tanpa gejala kolik atau gimana untuk mencegah kolik, itu dia harus dikasih 9 kilo hay. Tapi karena kita di Indonesia dan aku nggak bisa kasih hay 9 kilo, aku akan kasih rumput hijau. Nah, gimana sih rasio rumput hijau sama rumput kering? Jadi, untuk 1 kilo rumput hay, kita harus kasih sekitar 3 kali lipat beratnya di rumput hijau. Jadi, untuk hitungan 1 kilo hay, kita harus kasih kudanya 3 kilo rumput. Kenapa? Karena balik lagi, di rumput itu air dan gula sangat tinggi, sekitar 78 atau 80%, akan beda ya di tempat-tempat beda, tapi secara kasar untuk dapat 1 kilo hay kita harus kasih 3 kilo rumput untuk mendapat hampir sama rasio kebutuhan serat, yang penting serat di dalam pakan atau keperluan rumput-rumputan di kuda kalian setiap hari. So, back to the counts. 450 kilos, 450 kilo kali 2% adalah sekitar 9 kilo. Jadi sekarang saya kasih sekitar 2,5%, 2,5 kilo hay. Ini hay netnya. Kita bisa weigh it. Bagus banget kalau kalian bisa ngukur atau timbang pakan kalian, soalnya penting banget. So, selalu punya satu ini di dalam kandang kalian. Terus kalau ada hay net lebih gampang untuk hitungin beratnya. Dan ini dikosong nih, so I'm gonna hang it like this, and kita gantungin tuh. Nah, ini di sini sekitar 2,5 kilo karena hay netnya setengah kilo. Jadi ini sekitar 2 kilo, ya. Jadi Prince dapat 1,5 hay net per hari. Jadi dia dapat hay ini di siang hari 2 kilo. Jadi 9 minus 2 itu ada 7 lagi. Sisa 7 dia dapat dari mana? Dia dapat 1 kilo hay di malam juga. Dan dia dapat banyak rumput. Jadi satu hay net rumput ini sekitar 1 karung nih. Maybe setiap tipe rumput beda ya. Tapi ini kalau rumput adat segini sekitar 5 sampai 6 kilo. Dan kalau kita hitungin di sini, sekitar 6 kilo. So, dia Prince untuk mendapat tadi kan hay-nya udah dapat sekitar 2 atau 3 kilo sehari, artinya 9 atau 10 minus 2 atau 3 kilo, sisa 6 atau 7 kilo. Kita multiply jadi 6 kilo kali 3, jadinya 18 kilo rumput untuk menutupi kebutuhan sisa rumput-rumputan. Artinya 6 kali 3 is 18 kilo. Jadi selain 2 atau 3 kilo hay per hari untuk Prince, dia masih perlu 18 kilo rumput hijau untuk memenuhi kebutuhan dasar rumput-rumputan dia. Aku akan kasih kalian kalkulasinya di pop-up ini. So you can see gimana hitungnya. Jadi 450 kilo kali 2% untuk kebutuhan serat dia, itu keluarnya sekitar 9 sampai 10 kilo secara kasar. Dari 9 sampai 10 kilo kita minus 2 atau 3 kilo untuk rumput hay yang import. Jadi ini rumput kering. Jadi artinya itu sisa sekitar masih 6 kilo hay. Tapi karena aku nggak akan kasih dia 6 kilo hay, kita kasih di rumput. Jadi 6 kilo kali 3 adalah 18 kilo. Dan Prince akan mendapat 3 kali rumput sebanyak ini 6 kilo 3 kali di sehari selain hay-nya. Dan dengan pakan kayak gini, 3 kali rumput sama sekali hay net ini, Prince akan tetap hidup dengan sehat dan tanpa kolik. Karena dia dapat keperluan dasar dia di dalam serat, yaitu pakan utama kuda.
Ya, tadi kan itu kan banyak banget tuh rumput sama hay-nya. Gimana kita kasih kudanya? Yaitu karena kan kalau kuda liar kalau kita nonton National Geographic atau Animal Planet dan kuda Mustang atau kuda di Mongolia, mereka ngapain? Mereka selalu makan dikit-dikit seluruh hari, di dalam waktu seluruh hari. Jadi sama kita taruh kuda di kandang, mereka harus bisa ngunyah terus seluruh hari tanpa nggak kayak kita kan makan 3 kali 2 kali sehari. Kalau kuda itu harus makan seluruh like the whole day. Jadi mereka salivanya bisa terproduksi terus untuk mencegah asam lambung dan kolik. So ini aku akan kasih kalian lihat schedule Prince, di mana dia dapat rumput sama hay sehari. Ada di pagi, pas dia keluar paddock, setelah paddock dia dapat lagi di siang sebelum makan, sore dan malam. Dan malam dia dapat banyak, soalnya kan seluruh malam kita nggak akan datang ke kandang, jadi dia dapat lebih banyak rumput sama hay. So screenshot this guys, jadi kalian bisa tahu kira-kira berapa kali harus kasih kuda rumput di dalam sehari. Dan ada juga pertanyaan yang banyak yang ditanyain ke SAS, boleh nggak dikasih rumput atau hay sebelum riding? Boleh banget, kalian boleh kasih rumput sama hay di kandang sebelum riding untuk mencegah asam lambung di kuda pas mereka canter atau jumping, asamnya naik di perut, jadi no problem untuk kasih rumput atau hay sebelum riding. Malah itu akan lebih baik untuk kesehatan mereka. Oke, jadi selain pakan rumput atau hay untuk kebutuhan dasar, memenuhi kebutuhan dasar kuda kami, kita juga bisa kasih namanya pellet atau hard feed, pakanan yang keras. Pellet ini termasuk apa sih? Intinya pellet ini adalah vitamin dan mineral dan sedikit ada energi lain lah untuk memenuhi dasar kuda, karena kan kita memakai mereka untuk apa? Untuk riding, equestrian, jumping, pacu. Rumput dan hay itu cukup, tetapi kalau misalnya kita memakai kudanya untuk aktivitas yang tambah, ya kita juga jelas harus kasih pakan sedikit yang lebih banyak deh daripada hanya kasih rumput dan hay. Dan aku akan kasih kalian tahu gimana untuk kasih atau berapa banyak pellet kalian harus kasih kuda kalian. Jadi kita akan kasih mereka pellet yang basic, namanya Vital nih. Ini Vital adalah pakan atau premix vitamin sama mineral dan sedikit jagung and wheat byproducts dan soya yang kita kasih ke kuda seperti ini nih. Di belakang setiap karung pakan kalian wajib harus baca labelnya. Jangan ngasal kasih, oh kira-kira dia perlu 6 kilo, 8 kilo, enggak. Itu salah. Kalian harus lihat setiap karung pakan kalian yang memakai dan baca labelnya. Jadi contoh di Vital ini satu kuda itu maksimum 4,5 kilo per hari. For bedding extra 4,5 kilos. Jadi berapa banyak pellet kuda perlu untuk Vital ini dalam sehari itu 4,5 kilo. Jadi 4,5 kilo itu maksimum dibagi 2 kali atau 3 kali sehari makan. Biasanya 4,5 kilo itu rata-rata untuk kuda yang 500 kilo ke atas, jadi kuda yang besar banget. Prince itu sekitar 450 kilo. Aku akan kasih dia sekitar 0,5% dari berat badan dia di dalam pellet dan suplemen. Jadi 450 kali 0,5%, 2 kilo 250 gram atau 2,5 kilo lah total dia akan makan dalam versi pellet. Karena kan tadi kita ngomong tentang rumput sama grass itu 2% dari 2,5% berat badan. Sekarang kita ngomong pellet itu 0,5% dari berat badan dia, 0,5% sampai 1%. Dan yaitu di pellet, di Prince untuk pellet 2 kilo 250 gram. So kita akan hitungan itu. Jadi dari pellet Vital aku kasih dia sekitar 2 kali sehari. Dia makan pagi sama malam, hanya 2 kali. Ini gayungan namanya Chubb Scoop. Kita akan satu gayung ini sekitar 1 kilo. Jadi akan masukin seperti ini nih. Ini Vital nih. Jadi it's very plain, very simple, nggak terlalu ribet. Jadi dia akan makan satu full ini. So dia akan makan satu scoop ini 2 kali sehari, pagi dan malam. Selain ini dia juga dapat namanya Equijewel. Jadi Equijewel adalah suplemen pakan yang namanya cooling feed. Intinya ini hampir kayak high fat. Jadi untuk dapat badan yang bagus, jadi dia nggak terlalu kurus.
pellet kan hanya vitamin, mineral, sama sedikit jagung sama gandum, tetapi untuk mendapat kulit dan rambut yang kilap dan ya badan yang sedikit lebih ngisi lah, aku kasih dia EcoJewel. EcoJewel dibikin di Australia sama UK. Ini adalah brand, tetapi brand yang dimasak. Ingat, kuda itu nggak boleh makan brand yang dikasih ke sapi sama kambing, soalnya itu brand belum dimasak. Tetapi kuda boleh dikasih brand yang udah telah diproses sama perusahaan pakan. Jangan ngasal kasih brand. So, Prince akan dapat setengah gayung ini satu gayung sekitar 400 gram. Prince dapat setengah gayung dari EcoJewel per kali makan. Setengah gayung ini dia dikasih pagi dan malam, pas dia 2 kali makan. Dan ini akan dicampur sama pakannya. So, that's what we have, EcoJewel. Jadi itu total kan dia dapat 2 kilo Vital, 1 kilo pagi, 1 kilo malam, dan dia dapat EcoJewel setengah sekitar 200 gram atau 250 gram pagi dan 250 gram malam. Jadi itu udah total 2,5 kilo ya untuk si Prince di seluruh hari. Kalian akan mikir, oh itu kecil nggak sih? Mereka nggak akan kenyang. Nggak, itu salah. Soalnya mereka kenyangnya bukan dari pellet, tetapi dari hay sama grass. Jadi balik lagi, pentingnya kalian harus membaca label. Soalnya di belakang setiap karung pakan atau suplemen memang kalian akan dikasih tahu berapa banyak kuda itu harus makan. So di EcoJewel di sini kalau kuda itu 500 kilo, maksimum 1-2 kilo per hari, tapi minimum 250 gram. Aku kasih Prince 500 gram per hari dibagi 2 kali makan. Jadi 200 gram pagi, 200 gram malam. Selain itu kita juga aku juga kasih tambahan chaff. Chaff ini adalah potongan rumput. Dia udah dapat rumput sama hay, tetapi untuk mendapat lebih banyak serat di diet Prince, aku kasih dia chaff, yaitu potongan hay seperti ini. Ini dia dapat setengah gayung pink ini, kayak gini, setengah gayung per kali makan. Jadi 2 kali makan. Ini dicampur. Jadi selain 2 pellet ini yang aku kasih Prince, aku juga kasih dia beberapa suplemen, nggak banyak, hanya 3 untuk kasih dia untuk maintenance aja lah. Yang pertama aku kasih dia garam. Ini garam biasa yang beriodium. Dia dapat 2 sendok makan full yang tinggi lah, pagi dan malam. Jadi garam itu bagusnya untuk apa aja? These are the benefits. Terus kita juga kasih dia minyak. Padahal dia udah dapat berapa banyak minyak di sini di EcoJewel. Aku juga kasih tambahan aja, soalnya minyak itu bagus sebagai mengasih energi untuk kuda, tetapi tanpa wow-nya. Jadi kalau kita kasih oats atau pellet yang ada banyak energinya, kadang-kadang kudanya hot, dan aku sih enggak rider yang gimana gitu, aku naiknya biasa-biasa aja. Jadi aku kasih dia energi juga, tetapi lewat minyak, dan itu slow release. Jadi energinya pelan-pelan dikasih ke kudanya. Jadi pemakaian energi di kuda enggak on banget, enggak hot, tetapi masih cukup untuk aktivitas dia di arena atau di luar atau sehari-hari. Oke, and then terakhir kita kasih NAF. Ini suplemen untuk sendi-sendi Prince. Ini maintenance aja sih, aku suka banget NAF Superflex, soalnya ingredientsnya bagus banget untuk kuda. We can see the label here. Ini ada glucosamine, ada MSM, ada juga salt actually, NaCl, dan ada glutamin. Itu semua supplements untuk maintenance sendi-sendi sehat di kuda. Dan Prince dapat 1 scoop pagi dan 1 scoop malam pas lagi makannya. So yeah, so this is all Prince makan setiap hari. Jelas ini mungkin akan beda untuk setiap kuda, tetapi untuk secara kasar kalau kalian punya kuda yang pakainya untuk arena aja, jumping dikit-dikit, equestrian, dressage, pakan basic seperti ini lebih dari cukup. Dan kalau misalnya kuda-kuda kalian udah mulai jumping tinggi di atas 100 cm, aktivitasnya banyak, kompetisi banyak, kemungkinan besar kalian mungkin perlu ganti pelletnya. Enggak pellet yang basic seperti ini, tapi yang lain seperti yang ada oatsnya. Ntar aku akan kasih fotonya seperti ini. Dan pakan-pakan seperti ini emang energinya lebih banyak dan lebih untuk kuda yang aktivitas banyak untuk sport. Jadi itu juga bisa dikasih, tetapi balik lagi harus ingat
untuk selalu baca label di belakang, karena rata-rata nggak boleh kasih lebih dari 4-5 kilo pellet per hari. Itu bukan per kali makan, tetapi per hari. Jadi misalnya di belakangnya bilang 4-5 kilo, yaitu 5 kilo dibagi 2 atau 3 kali makan sehari. Itu penting banget, jangan lupa. And ya, sekarang aku akan kasih kalian gimana aku campur pakannya di Prince. So this is when I'm talking about the chaff. This is Equijewel. Ini kita kasih apa? Water, air yuk. Tak, tak, tak. There you go. Terus kalian jangan lupa selain pakan banyak rumput hay sama suplemen-suplemen ini, kalian harus jangan lupa untuk kasih banyak air. Kuda itu bisa minum air kapanpun saja, setelah naik, sebelum naik, pagi, malam, dan di hawa Indonesia yang sangat panas, mereka harus minum banyak air. So, kuda itu bisa minum 20-50 liter per hari karena kandungan badan mereka, kandungan airnya banyak banget. Jadi mereka selalu akan perlu minum. Saran Saskia adalah untuk bikin bak minum mereka biru, di warna biru, soalnya mata mereka lebih gampang untuk melihati warna biru. Jadi ya, kalau bak air kalian untuk kudanya biru, mereka akan mau minum lebih banyak air. So yeah, I would recommend that. And then balik lagi itu, yeah, that's pretty much it tentang gimana Saskia kasih makan ke kuda aku sendiri, si Prince. Obviously kuda itu akan beda sedikit di mana-mana berbasis sport dan aktivitas mereka. Tetapi ya jangan lupa untuk membaca label di belakang setiap karung. Jadi kalian bisa tahu harus dikasih berapa banyak. Biasanya totalnya dibagi berapa kali kalian kasih makan. Dan ya, untuk mendapat kuda yang sehat, yang tidak kolik dan jarang sakit, kalian harus konsisten kasih rumput, konsisten kasih hay, konsisten dijalanin. Kuda itu harus banyak jalan. Jadi nggak hanya kasih banyak rumput sama hay, tapi juga mereka dikasih waktu luang di paddock, itu juga penting banget. Prince aja sehari dia bisa setengah hari di paddock, di walker 2 kali, di naik, di hand walk, dibawa jalan-jalan, itu semua penting. Nggak hanya di dalam kandang seluruh hari, soalnya itu tidak sehat kalau kudanya di dalam kandang seluruh hari. Riding dan hand walk masih kurang, tetap kurang. Jadi jangan lupa untuk bawa kudanya keluar dari kandang untuk pencernaan yang sehat. Dan terakhir, schedule your feeds lah. Jadi kalian juga bisa tahu sehari kalian kudanya makan apa aja. Itu harus secara banyak lah, nggak boleh dikasih 3 kali saja, itu tidak cukup. Jadi kasih rumput sama hay-nya menjelang waktu setiap 1-2 jam. Jadi mereka selalu mengunyah. Ini ada schedule-nya, contoh untuk kuda-kuda aku. Ini contoh makan daily feeding-nya. Kalian bisa screenshot dan simak. And yeah, so that's it tentang our video hari ini. Jika kalian ada pertanyaan lebih lanjut atau mau nanya Saskia tentang anything about equine nutrition atau gimana atau berapa banyak pakan kalian harus kasih kuda kalian, don't forget that you can DM me di Saskia Binging on Instagram atau @airy.co.id juga boleh di follow. Ada banyak facts and tips and tricks di Instagram itu. Dan jangan lupa untuk follow, like, and subscribe di Airy Media for our next video. Di video berikutnya kita akan ke dalam pencernaan kuda lewat gastroskopi atau equine endoscope, di mana ada kamera yang masuk ke dalam kuda ke perut untuk mencari tahu lebih banyak tentang kesehatan pencernaan kuda. And that will be in our next video with a very special guest, so stay tuned. See you then!